Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Studio, tempat di mana gemuruh sejarah kembali menghantam tanpa ampun. Kali ini kita berdiri di ambang kehancuran sebuah kekuatan besar, kisah Vahan, panglima utama Bizantium dalam Perang Yarmuk. Ia datang membawa pasukan raksasa, formasi baja, dan keyakinan bahwa Syam akan tetap berada di bawah bayang-bayang kekaisaran. Namun, Yarmuk bukan medan biasa. Angin panas, debu pekat, dan manuver mematikan, menjadikan setiap detik sebagai ujian nyali. Ketika strategi bertubrukan dan keberanian diuji hingga titik terakhir, barisan Bizantium mulai retak. Di hadapan tekanan tanpa henti, Vahan terseret dalam pusaran kekalahan yang tak terelakkan. Runtuhnya komandonya di Yarmuk membuka gerbang Syam bagi Islam, mengubah arah sejarah, dan memadamkan klaim kekuasaan Bizantium di wilayah itu selamanya. Dan kini, sebuah pertanyaan muncul. Saat sebuah imperium runtuh oleh satu pertempuran, apakah kekuatan sejati ada pada jumlah atau pada keyakinan yang tak tergoyahkan? Inilah kisah Panglima Vahan Bizantium. Pada tahun 633 Masehi, wilayah Syam masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Kota-kota tua seperti Damaskus, Hims, Cinasrin, dan Yerusalem berdiri sebagai simbol kejayaan Romawi Timur yang telah berakar selama berabad-abad. Jalan-jalan batu dipenuhi pedagang, lonceng gereja berdentang setiap pagi, dan pasukan bersenjata besi berpatroli dengan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menggoyahkan mereka. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah perubahan besar sedang bergerak dari selatan, dari padang pasir Arabia, membawa keyakinan baru yang belum pernah dihadapi Bizantium sebelumnya. Kaisar Heraklius, penguasa Bizantium, telah mendengar kabar kekalahan demi kekalahan pasukannya di wilayah selatan Syam. Ia berdiri di istana Konstantinopel dengan wajah letih. Perang panjang melawan Persia baru saja berakhir, dan kini muncul ancaman baru yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Aku telah melihat banyak musuh," kata Heraklius kepada para penasehatnya. Namun pasukan Arab ini berbeda. Mereka tidak bertempur demi emas atau tanah. Seorang penasehat menjawab dengan nada meremehkan, "Mereka hanyalah kabilah gurun yang mulia, tidak terlatih, tidak berperadaban." Heraklius menggeleng pelan. "Justru itu yang membuatku khawatir. Mereka tidak takut kehilangan apapun." Pada tahun 634 Masehi, Heraklius memanggil Vahan, seorang jenderal senior berdarah Armenia yang telah mengabdi sejak muda. Vahan dikenal sebagai panglima yang tenang, rasional, dan berpengalaman menghadapi berbagai bangsa. Rambutnya telah memutih, namun sorot matanya masih tajam. Heraklius berkata kepadanya, "Aku mempercayakan Syam kepadamu, Vahan. Kumpulkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Jangan biarkan tanah ini jatuh." Vahan menundukkan kepala. "Aku akan melakukan apa yang bisa dilakukan manusia, Kaisar. Namun, musuh ini bukan sekadar pasukan biasa." Pasukan Bizantium kemudian dikumpulkan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara dari Romawi, Armenia, Yunani, Slavia, dan Arab Kristen digabungkan. Mereka bergerak menuju lembah Sungai Yarmuk pada tahun 636 Masehi, tempat pasukan Muslim telah berkumpul di bawah komando Khalid bin Walid.
Ketika Vahan pertama kali melihat pasukan Muslim dari kejauhan, ia terdiam. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, perlengkapan mereka sederhana, tetapi barisan mereka rapi dan wajah mereka tenang. Apakah itu seluruh kekuatan mereka? Tanya Vahan kepada perwiranya. Benar Tuan, tidak sebanding dengan kita. Vahan menghela napas. Jumlah bukan segalanya. Beberapa hari sebelum pertempuran besar dimulai, Vahan mencoba menghindari pertumpahan darah. Ia mengirim utusan untuk berbicara. Dalam pertemuan itu, Vahan bertanya langsung, "Mengapa kalian datang sejauh ini? Apa yang kalian cari di tanah kami?" Utusan Muslim menjawab dengan suara mantap, "Kami datang membawa seruan kepada Islam. Kami tidak memaksa, tetapi kami tidak akan mundur." Vahan berkata dengan nada keras, "Kalian menantang kekaisaran yang telah berdiri ratusan tahun." Utusan itu menjawab tenang, "Kami menantang ketidakadilan, bukan kekaisaran." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Vahan hingga malam sebelum perang. Ia berjalan di antara tenda-tenda pasukannya, mendengar keluhan, ketakutan, dan doa. Dari kejauhan, ia mendengar suara pasukan Muslim membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Mereka bersiap mati, bisiknya pada dirinya sendiri, dan orang yang siap mati adalah musuh paling berbahaya. Pertempuran Yarmuk dimulai pada tahun 636 Masehi. Hari pertama berlangsung sengit. Pasukan Bizantium menekan dengan kekuatan besar. Vahan mengira kemenangan hanya soal waktu. "Terus maju," teriaknya, "hancurkan barisan mereka." Namun, Khalid bin Walid bergerak cepat, memindahkan pasukan kavaleri dari satu titik ke titik lain, memukul, lalu menghilang. Setiap hari, pertempuran berlanjut tanpa hasil pasti. Pada hari ketiga, angin gurun berhembus kencang ke arah pasukan Bizantium. Debu menutup pandangan mereka. Khalid memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh. Seorang perwira Bizantium berteriak panik, "Barisan kita terpecah." Vahan mencoba mengendalikan keadaan. "Bertahan, jangan terpancing." Namun, ketakutan mulai menyebar. Pasukan Bizantium bertempur karena perintah, sementara pasukan Muslim bertempur karena keyakinan. Pada hari ke-6, kehancuran tidak terelakkan. Jalur mundur Bizantium terputus. Banyak tentara terdesak ke jurang sungai Yarmuk. Jeritan dan suara besi bertabrakan memenuhi udara. Vahan berdiri di atas kudanya, wajahnya pucat. "Ini akhir dari segalanya," katanya lirih. Ia mencoba mengumpulkan sisa pasukan, tetapi kekalahan telah menjadi takdir. Dengan susah payah, Vahan berhasil mundur, meninggalkan medan perang. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di hadapan Kaisar Heraklius di Antioquia. Kaisar itu menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Akhirnya Heraklius berbicara dengan suara bergetar. "Selamat tinggal wahai Syam. Aku tahu aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Vahan menunduk dalam diam. Ia tahu kekalahannya membuka pintu bagi Islam untuk memasuki Syam. Damaskus jatuh, lalu kota-kota lain menyusul. Sejarah berubah arah. Vahan tidak mati di Yarmuk, tetapi jiwanya tertinggal di sana. Ia dikenang sebagai panglima terakhir Bizantium yang mencoba menahan gelombang zaman baru. Kekalahannya bukan sekadar kegagalan militer, melainkan tanda berakhirnya satu era dan dimulainya era lain. Dan di tanah Syam, azan mulai menggantikan lonceng, menandai perubahan yang tidak akan pernah terbalik. Setelah kekalahan di Yarmuk pada tahun 636 Masehi, Vahan tidak lagi menjadi panglima yang sama. Tubuhnya masih hidup, tetapi semangatnya telah hancur bersama ribuan tentaranya di lembah sungai itu. Ia mengikuti rombongan Kaisar Heraklius yang bergerak meninggalkan Antioquia menuju utara, semakin menjauh dari Syam yang selama ini menjadi jantung kekuasaan Bizantium di timur. Dalam perjalanan, Vahan sering terdiam menatap jalan. Pada suatu malam,
Ketika mereka berhenti di sebuah kota kecil, seorang perwira muda mendekatinya. "Tuan Vahan," katanya dengan ragu, "apakah menurutmu kita masih bisa merebut kembali Syam?" Vahan menatap api unggun yang menyala redup. "Tidak," jawabnya pelan. "Tanah itu telah memilih penguasa baru." Perwira itu terkejut. "Bagaimana bisa? Mereka lebih sedikit. Kita masih punya tentara." Vahan menggeleng. "Jumlah bisa dikumpulkan kembali, keyakinan tidak." Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam bergerak cepat. Damaskus telah jatuh dengan perjanjian damai. Penduduknya menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada pembantaian besar, tidak ada perampasan gereja secara paksa. Hal ini sampai ke telinga Vahan. Suatu hari, ia berkata kepada seorang pejabat Bizantium, jika mereka adalah penakluk biasa, Damaskus akan dibakar. Tetapi mereka tidak melakukannya. Itu yang membuat mereka berbahaya. Sementara itu, di Yerusalem, Patriark Sophronius mendengar kabar bahwa pasukan Islam mendekat. Ia mengirim pesan bahwa kota suci itu hanya akan diserahkan langsung kepada pemimpin tertinggi Muslim. Ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Yerusalem pada tahun 637 Masehi, berita itu mengguncang dunia Kristen Timur. Vahan mendengarnya dari seorang utusan. "Khalifah mereka datang tanpa mahkota," kata utusan itu. "Ia mengenakan pakaian kasar dan berjalan sendiri." Vahan terdiam lama. Heraklius datang dengan emas dan pasukan. Umar datang dengan keyakinan. Itulah perbedaannya. Hari demi hari, wilayah Syam sepenuhnya berada di bawah kendali Islam. Hims, Cinasrin, dan kota-kota lain mengikuti. Bizantium hanya bisa bertahan di wilayah Anatolia. Pada tahun 638 Masehi, Heraklius jatuh sakit. Vahan dipanggil ke ruang pribadinya. Kaisar itu berkata dengan suara lemah, "Apakah menurutmu Tuhan meninggalkan kita, Vahan?" Vahan menjawab, "Jujur, tidak, Kaisar. Mungkin kita yang meninggalkan keadilan." Heraklius menutup matanya. Air mata mengalir. "Aku kehilangan Syam. Aku kehilangan masa depan." Setelah wafatnya Heraklius, Vahan mengundurkan diri dari kehidupan militer. Ia menetap di sebuah wilayah perbatasan, jauh dari istana dan medan perang. Tahun-tahun berlalu, tetapi bayangan Yarmuk terus menghantuinya. Pada suatu sore, ia duduk bersama seorang pedagang Arab Kristen yang sering melintas antara wilayah Bizantium dan Syam. "Bagaimana keadaan Damaskus sekarang?" tanya Vahan. Pedagang itu menjawab, "Aman, pajak lebih ringan, hukum ditegakkan, banyak orang tidak merasa terjajah." Vahan tersenyum pahit. "Ironis, kami memerintah ratusan tahun, namun gagal membuat mereka merasa adil." Pada tahun 640 Masehi, kabar wafatnya Khalifah Umar bin Khattab sampai kepada Vahan. Ia terdiam lama setelah mendengarnya. "Musuh terbesarku," katanya pada dirinya sendiri, "bukanlah orang yang memimpin pasukan di Yarmuk, tetapi orang yang membangun dunia setelahnya." Menjelang akhir hidupnya, Vahan sering menceritakan kisah Yarmuk kepada generasi muda Bizantium. Ia tidak menyembunyikan kekalahan. "Kami kalah bukan karena kurang senjata," katanya kepada mereka, "tetapi karena kami bertempur untuk mempertahankan masa lalu, sementara mereka bertempur untuk masa depan." Vahan wafat dalam keheningan, jauh dari sorak kemenangan dan teriakan perang. Namanya perlahan menghilang dari catatan resmi Bizantium, tetapi kekalahannya tercatat abadi dalam sejarah. Dan di Syam, peradaban baru tumbuh. Masjid berdiri di samping gereja. Ilmu pengetahuan berkembang. Jalan-jalan ramai oleh pedagang dari berbagai bangsa. Semua itu bermula dari satu pertempuran di satu lembah pada tahun 636 Masehi, ketika seorang panglima bernama Vahan menyadari bahwa dunia telah berubah dan ia tidak mampu menghentikannya.
Kisah ini masih bisa diteruskan menuju generasi setelah Fahan, dampak jangka panjang Islam di Syam, konflik lanjutan Bizantium, atau perubahan sosial dan budaya wilayah itu. Tahun 641 Masehi menjadi masa yang sunyi bagi Fahan. Rambutnya kini sepenuhnya memutih, langkahnya melambat, dan tangannya sering bergetar ketika menggenggam tongkat kayu. Ia tinggal di sebuah kota perbatasan Bizantium yang menghadap ke arah Syam, seolah sengaja memilih tempat di mana ingatannya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap pagi, ia memandang ke selatan, ke arah tanah yang pernah ia pertahankan dengan seluruh sisa hidupnya. Pada suatu sore, seorang pendeta tua yang mengenalnya sejak lama datang berkunjung. Mereka duduk berhadapan di teras rumah sederhana milik Fahan. "Engkau masih memikirkan Yarmuk," kata pendeta itu perlahan. Fahan tersenyum tipis. "Aku tidak pernah meninggalkannya. Yarmuk tidak hanya merenggut tentaraku, tetapi juga keyakinanku terhadap dunia yang kukenal." Pendeta itu bertanya dengan hati-hati, "Apakah engkau membenci mereka yang mengalahkanmu?" Fahan menggeleng. "Tidak, aku membenci kesombongan kami sendiri. Kami mengira sejarah hanya milik Bizantium." Pada tahun 642 Masehi, gelombang perubahan semakin terasa. Dari para pedagang dan pengelana, Fahan mendengar kabar tentang Damaskus yang kini menjadi pusat pemerintahan Islam di Syam. Ia mendengar tentang keadilan para gubernur, tentang pasar yang ramai tanpa penindasan berat, dan tentang hukum yang berlaku sama bagi penduduk Muslim maupun non-Muslim. Seorang pedagang Yunani berkata kepadanya, "Tuan Fahan, aku lebih aman berdagang di Damaskus sekarang dibandingkan 10 tahun lalu." Fahan menghela napas panjang. "Dulu kami menyebut diri kami penjaga peradaban, namun peradaban bukanlah tembok dan bendera. Ia adalah rasa aman." Pada tahun 644 Masehi, kabar wafatnya Khalifah Umar bin Khattab menyebar ke seluruh dunia yang dikenal. Fahan duduk lama setelah mendengar berita itu. Orang itu katanya lirih kepada seorang murid mudanya, menaklukkan lebih luas dari pasukan manapun, bukan dengan pedang, tetapi dengan kepercayaan rakyat. Murid itu bertanya, "Apakah engkau menyesal pernah mengangkat pedang melawan mereka?" Fahan menatap langit senja. "Aku adalah seorang prajurit. Aku melakukan tugasku, namun kini aku mengerti, tidak semua peperangan dimenangkan di medan laga." Tahun-tahun berlalu, Bizantium terus berperang di perbatasan, mencoba bertahan dari tekanan kekuatan baru yang kini disebut kekhalifahan. Fahan tidak lagi terlibat. Ia menjadi saksi yang diam, pengamat dari runtuhnya dunia lama dan bangkitnya dunia baru. Pada tahun 647 Masehi, seorang pemuda Arab Kristen yang belajar di wilayah Bizantium datang menemui Fahan. Ia mendengar nama Fahan sebagai panglima besar masa lalu. "Tuan," kata pemuda itu, "di Syam, orang-orang masih membicarakan perang Yarmuk. Mereka menyebutnya titik balik zaman." Fahan tersenyum pahit. "Aku tahu, aku berdiri di titik itu dan aku kalah." Pemuda itu melanjutkan, "Tetapi mereka juga menyebutmu sebagai panglima yang berani dan terhormat." Fahan terdiam. Kehormatan tidak mengubah hasil sejarah. Menjelang akhir hidupnya, Fahan mulai menuliskan ingatannya. Ia menulis bukan untuk membela diri, melainkan untuk memperingatkan generasi setelahnya. Ia menulis tentang kesombongan kekaisaran, tentang tentara besar yang kehilangan tujuan, dan tentang musuh yang kecil jumlahnya tetapi besar keyakinannya. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Kami berdiri di Syam seperti penjaga masa lalu, sementara mereka datang membawa masa depan. Tidak ada tembok yang mampu menghentikan masa depan." Pada tahun 650 Masehi, Fahan jatuh sakit, nafasnya pendek, pandangannya kabur. Beberapa orang terdekat berkumpul di sekelilingnya. Seseorang bertanya pelan, "Apakah ada pesan terakhir yang ingin engkau sampaikan?" Fahan mengumpulkan sisa tenaganya. "Ingatlah ini, jangan pernah mengira kekuatan abadi. Dunia berubah bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling dipercaya."
ia menutup mata dengan tenang. Tidak ada upacara besar, tidak ada iring-iringan kehormatan kekaisaran. Seorang panglima besar Bizantium pergi dalam kesederhanaan, seperti dunia yang ia saksikan runtuh perlahan. Namun, kisah Vahan tidak berakhir bersama kematiannya. Kekalahannya di Yarmuk terus bergema sepanjang abad. Dari kekalahan itu lahir perubahan besar di Syam. Bahasa, hukum, dan budaya baru tumbuh. Kota-kota yang dulu Bizantium kini menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Para sejarawan menyebut Yarmuk bukan hanya sebagai pertempuran, tetapi sebagai pergeseran peradaban. Dan setiap kali angin bertiup di lembah sungai Yarmuk, seolah terdengar gema suara seorang panglima tua yang pernah berdiri di sana, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan akhir dunianya dan awal dunia yang Kisah ini masih dapat diteruskan menuju generasi setelah Vahan, kebangkitan Damaskus sebagai pusat ilmu, konflik lanjutan Bizantium, atau dampak jangka panjang Perang Yarmuk terhadap sejarah dunia. Setelah wafatnya Vahan, pada sekitar tahun 650 Masehi, ingatannya tidak serta-merta hilang dari dunia Bizantium. Meski istana tidak lagi menyebut namanya dalam pidato resmi, para perwira tua, pendeta, dan penulis sejarah tetap membicarakan satu hal yang selalu dikaitkan dengannya, yaitu Yarmuk. Bagi mereka, Yarmuk bukan sekadar pertempuran, melainkan luka yang belum sembuh, dan Vahan adalah wajah dari luka itu. Beberapa tahun setelah kematian Vahan, seorang sejarawan Bizantium bernama Theophanes Muda melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan. Ia mengumpulkan kisah dari para veteran yang masih hidup. Di sebuah biara kecil, ia bertemu dengan seorang mantan prajurit yang pernah berada di bawah komando Vahan. "Apakah benar Panglima Vahan ragu sebelum perang dimulai?" tanya Theophanes. Prajurit tua itu menatap dinding batu, seolah melihat bayangan masa lalu. Ia tidak ragu untuk bertempur. Ia ragu apakah dunia kami masih layak dipertahankan seperti adanya. Pada tahun 651 Masehi, Bizantium mencoba mereorganisasi pertahanan di Anatolia. Namun, semangatnya tidak lagi sama. Tentara baru direkrut, tetapi mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan tanah Syam. Syam telah menjadi kisah masa lalu, sebuah wilayah yang kini hanya hidup dalam doa dan kenangan. Sementara itu, di Damaskus, kehidupan berkembang dengan arah berbeda. Kota itu tumbuh sebagai pusat pemerintahan Islam. Anak-anak belajar membaca dan menulis. Pedagang berdatangan dari Persia, Mesir, dan Hijaz. Masjid-masjid berdiri, tetapi gereja-gereja tetap ada, dilindungi oleh perjanjian. Seorang pedagang tua di pasar Damaskus berkata kepada rekannya, "Dulu kami takut setiap pergantian gubernur Bizantium. Sekarang hukum jelas, pajak berat tetapi pasti, tidak berubah karena kehendak satu orang." Ucapan seperti itu ketika sampai ke telinga orang-orang Bizantium terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan di medan perang. Pada tahun 654 Masehi, seorang utusan Bizantium diam-diam mengunjungi Damaskus untuk keperluan diplomatik. Ia mencatat dalam laporannya, penduduk Syam tidak menunjukkan keinginan kembali ke bawah kekuasaan Bizantium. Mereka telah menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru. Laporan itu dibacakan di hadapan pejabat tinggi Bizantium. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara getir, "Jika demikian, maka Yarmuk benar-benar akhir dari segalanya." Nama Vahan kembali disebut, bukan sebagai tertuduh, melainkan sebagai simbol. Banyak yang mulai berkata bahwa tidak ada panglima lain yang mampu melakukan lebih baik darinya pada masa itu. Pada tahun 657 Masehi,
generasi baru di Bizantium mulai bertanya. Di sekolah-sekolah militer, para murid bertanya kepada guru mereka, mengapa pasukan sebesar itu bisa kalah di Yarmuk? Seorang instruktur tua menjawab, jujur, karena kami lupa mengapa kami bertempur. Di Syam, generasi baru juga tumbuh tanpa mengenal Bizantium sebagai penguasa. Bagi mereka, Bizantium hanyalah cerita orang tua, sama seperti Persia atau bangsa-bangsa lama lainnya. Anak-anak Damaskus mengenal Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan para gubernur Islam sebagai bagian dari sejarah awal mereka. Pada tahun 661 Masehi, ketika kekuasaan Islam memasuki fase baru, Yarmuk tetap dikenang sebagai fondasi. Para sejarawan Muslim menyebutnya sebagai hari pemisah, hari ketika jalan Syam terbuka dan dunia berubah arah. Seorang penulis Muslim menulis, di Yarmuk, Allah memperlihatkan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada keteguhan. Di sisi lain, seorang penulis Bizantium menulis, di Yarmuk, kami belajar bahwa kekaisaran pun dapat goyah jika kehilangan kepercayaan rakyatnya. Dua pandangan berbeda, satu peristiwa yang sama. Puluhan tahun kemudian, ketika tidak ada lagi orang yang mengenal wajah Fahan secara langsung, namanya tetap muncul dalam naskah-naskah. Ia dikenang sebagai panglima yang kalah, tetapi juga sebagai saksi jujur dari perubahan zaman. Ia tidak mengingkari kekalahan, tidak menyalahkan tentaranya, dan tidak membenci musuhnya. Ia menerima bahwa sejarah memiliki kehendaknya sendiri. Dan di lembah sungai Yarmuk, rumput tumbuh kembali. Tidak ada tanda pertempuran besar kecuali cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun, bagi mereka yang memahami sejarah, tanah itu adalah titik peralihan dunia, tempat satu kekaisaran mulai surut dan sebuah peradaban baru melangkah maju. Kisah ini belum selesai. Dari Yarmuk, sejarah bergerak menuju Damaskus sebagai pusat ilmu, menuju hubungan panjang antara Islam dan Bizantium, menuju konflik, dialog, dan pertukaran budaya yang akan membentuk dunia selama Dan semua itu bermula dari satu kekalahan, satu panglima bernama Fahan, dan satu lembah sunyi yang menyaksikan perubahan zaman. Memasuki paruh kedua, abad ke-7 Masehi, dunia di sekitar Syam telah berubah sepenuhnya. Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 636 Masehi tidak lagi hanya dikenang sebagai kekalahan Bizantium, melainkan sebagai awal dari tatanan baru yang memengaruhi seluruh wilayah Timur Tengah. Generasi yang lahir setelah pertempuran itu tidak pernah melihat panji Bizantium berkibar di Damaskus. Bagi mereka, Bizantium adalah kisah dari masa lalu, sementara Islam adalah kenyataan sehari-hari. Pada tahun 665 Masehi, seorang penulis sejarah Muslim di Damaskus duduk bersama murid-muridnya di sebuah ruangan sederhana. Ia menceritakan kisah Yarmuk dengan suara tenang. Ketahuilah, katanya, bahwa di Yarmuk, pasukan Bizantium dipimpin oleh seorang panglima bernama Fahan. Ia bukan pengecut, ia berpengalaman dan cerdas, namun Allah menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin. Seorang murid bertanya, apakah Fahan dibenci oleh orang-orang Syam? Penulis itu menggeleng. Tidak, banyak orang menghormatinya karena ia bertempur dengan kehormatan, tetapi sejarah tidak dibentuk oleh niat semata. Di sisi lain perbatasan, di wilayah Bizantium yang tersisa, kenangan tentang Syam masih terasa seperti luka lama. Para pendeta sering menyebutkannya dalam doa, sementara para pejabat menghindari pembicaraan terbuka tentang Yarmuk. Namun, generasi muda
tidak bisa dicegah untuk bertanya. Pada tahun 670 Masehi, seorang pemuda Bizantium bertanya kepada ayahnya yang pernah menjadi tentara, "Ayah, mengapa kita tidak pernah kembali ke Syam?" Ayahnya terdiam lama sebelum menjawab, "Karena tanah itu telah menerima penguasa yang dipercaya penduduknya. Pedang tidak selalu bisa merebut kembali kepercayaan." Sementara itu, di Syam, kehidupan berjalan dengan stabil. Damaskus berkembang menjadi pusat administrasi dan kebudayaan. Jalan-jalan diperbaiki, irigasi dibangun, dan perdagangan meningkat. Orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim hidup berdampingan di bawah hukum yang baru. Tidak semua hal sempurna, tetapi ketertiban terasa lebih nyata dibandingkan masa-masa terakhir Bizantium. Seorang pendeta Kristen di Damaskus berkata kepada jamaahnya pada tahun 673 Masehi, "Kita telah kehilangan kekuasaan, tetapi belum kehilangan iman. Kita masih hidup dan kita masih beribadah." Ucapan itu mencerminkan kenyataan baru. Kekuasaan telah berpindah, tetapi kehidupan tidak berhenti. Nama Vahan terus muncul dalam percakapan para sejarawan. Di kalangan Bizantium, ia menjadi simbol dari batas terakhir kekaisaran di timur. Di kalangan Muslim, ia dikenang sebagai lawan besar yang kejatuhannya membuka pintu kemenangan. Seorang sejarawan Bizantium menulis pada tahun 678 Masehi, "Vahan berdiri di antara dua zaman. Ia adalah prajurit dunia lama yang harus menghadapi dunia baru yang tidak ia pahami sepenuhnya." Tulisan itu menyebar di kalangan terpelajar Bizantium dan memicu diskusi panjang. Banyak yang mulai menyadari bahwa kekalahan di Yarmuk bukan kesalahan satu orang. Itu adalah hasil dari sistem yang telah kehilangan jiwa. Waktu terus berjalan. Hubungan antara Bizantium dan dunia Islam tidak selalu berupa perang. Ada masa-masa gencatan senjata, perdagangan, dan pertukaran tawanan. Di perbatasan, orang-orang mulai berbagi bahasa, kebiasaan, dan pengetahuan. Pada tahun 690 Masehi, seorang pedagang dari Anatolia berkata kepada rekannya di Damaskus, "Aku dulu mengira kalian musuh. Sekarang aku tahu, kita hanya bagian dari dunia yang sama." Rekannya menjawab, "Dunia berubah sejak Yarmuk." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kebenaran besar. Seiring berlalunya abad, Perang Yarmuk menjadi pelajaran abadi. Para pemimpin mempelajarinya, para ulama menafsirkannya, dan rakyat biasa mengenangnya sebagai titik balik yang menentukan nasib Syam. Tidak ada lagi yang meragukan bahwa kekalahan Bizantium membuka jalan bagi Islam, bukan hanya secara militer, tetapi juga secara sosial dan budaya. Dan di balik semua itu, bayangan Vahan tetap hadir. Seorang panglima yang kalah, tetapi jujur terhadap kenyataan. Seorang saksi dari peralihan zaman yang tidak bisa dihentikan oleh keberanian maupun strategi. Kisah ini masih jauh dari selesai. Dari Syam, sejarah akan bergerak menuju Andalusia, menuju konflik besar lainnya, menuju pertukaran ilmu yang akan mengubah dunia. Namun, benang merahnya tetap sama, yaitu bahwa satu pertempuran di lembah Sungai Yarmuk telah mengubah arah sejarah selamanya. Memasuki tahun 695 Masehi, Syam telah sepenuhnya berubah menjadi wilayah yang tidak lagi mengenali Bizantium sebagai bayang-bayang kekuasaan. Generasi yang tumbuh di Damaskus, Hims, dan Yerusalem kini berbicara tentang masa depan, bukan tentang siapa yang pernah berkuasa. Mereka mendengar nama Bizantium hanya dari kisah orang tua dan catatan sejarah, sementara nama Yarmuk
telah menjadi legenda yang menandai awal dari zaman baru. Di Damaskus, seorang guru tua mengajar murid-muridnya di serambi masjid. Ia menceritakan sejarah dengan nada reflektif. Di lembah Sungai Yarmuk, katanya, berdiri dua pasukan yang mewakili dua dunia. Salah satunya adalah dunia lama yang besar, tetapi rapuh, dan yang lainnya adalah dunia baru yang kecil, tetapi kokoh. Seorang murid bertanya, apakah Panglima Bizantium itu benar-benar memahami apa yang ia hadapi? Guru itu menghela napas. Ia memahaminya di saat terakhir, ketika semuanya telah terlambat. Nama Vahan masih disebut dengan nada hormat, bukan sebagai musuh yang dibenci, melainkan sebagai tokoh tragis yang berdiri di persimpangan sejarah. Di kalangan sejarawan Muslim, ia sering disebut sebagai contoh bahwa kehormatan pribadi tidak selalu sejalan dengan kemenangan sejarah. Di wilayah Bizantium, perubahan juga terjadi, meskipun lebih lambat. Kekaisaran itu mulai membangun identitas baru sebagai benteng terakhir Kristen Timur. Namun, luka kehilangan Syam tetap terasa. Setiap kali Bizantium menghadapi kekalahan atau krisis, Yarmuk kembali disebut sebagai awal dari kemunduran besar. Pada tahun 700 Masehi, seorang penulis Bizantium mencatat dalam kroniknya, "Kami kehilangan Syam bukan hanya karena pedang, tetapi karena kami gagal menjaga keadilan bagi rakyatnya." Tulisan itu beredar di kalangan terpelajar dan memicu perdebatan panjang. Beberapa orang mulai berani berkata bahwa kekalahan itu mungkin tidak terelakkan. Sementara itu, di Syam, masyarakat semakin beragam. Bahasa Arab berkembang sebagai bahasa administrasi dan ilmu. Anak-anak Kristen dan Yahudi belajar bersama anak-anak Muslim dalam hal membaca, berhitung, dan berdagang. Kehidupan tidak bebas dari konflik, tetapi stabilitas lebih terasa dibandingkan masa transisi awal. Seorang pedagang Kristen di Damaskus berkata kepada temannya pada tahun 702 Masehi, "Aku tidak memilih perubahan ini, tetapi aku belajar hidup di dalamnya." Temannya menjawab, "Dan mungkin itu cukup untuk menjaga kedamaian." Waktu terus berjalan dan Yarmuk semakin jauh di masa lalu, tetapi pengaruhnya semakin besar. Para pemimpin baru di dunia Islam mempelajari kisahnya untuk memahami bagaimana kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar. Para pemimpin Bizantium mempelajarinya untuk memahami batas dari kekuasaan militer. Vahan, meskipun telah lama wafat, seolah terus berbicara melalui sejarah. Kata-kata yang pernah ia ucapkan sebelum kematiannya sering dikutip ulang oleh para penulis, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Kekuatan yang tidak dipercaya rakyatnya akan runtuh, betapapun besarnya. Pada tahun 710 Masehi, seorang pengelana dari Andalusia singgah di Damaskus. Ia mendengar kisah Yarmuk dari berbagai sudut pandang. Kepada seorang teman, ia berkata, "Aku melihat bagaimana satu pertempuran bisa membentuk dunia dari ujung timur hingga barat." Temannya menjawab, "Karena Yarmuk bukan akhir dari perang, tetapi awal dari perjalanan panjang." Dan perjalanan itu terus berlanjut. Dari Syam, ilmu pengetahuan berkembang, perdagangan meluas, dan budaya bertemu. Semua itu berdiri di atas fondasi perubahan besar yang dimulai pada tahun 636 Masehi. Di lembah Sungai Yarmuk tidak ada monumen megah, hanya tanah, angin, dan aliran sungai yang tenang. Namun, bagi mereka yang memahami sejarah, tempat itu adalah saksi bisu dari saat ketika satu panglima Bizantium bernama Vahan menyadari bahwa ia tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi menyaksikan dunia lama memberi jalan bagi dunia baru. Memasuki tahun 720 Masehi, jarak waktu antara perang Yarmuk dan generasi yang hidup di Syam semakin jauh, tetapi gema peristiwa itu justru semakin dalam. Orang-orang tidak lagi mengingat detail pergerakan pasukan atau jumlah tentara, namun mereka mengingat maknanya. Yarmuk telah menjadi titik rujukan, bukan hanya bagi sejarawan, tetapi bagi cara orang memahami perubahan kekuasaan, keadilan, dan makna kemenangan. Di Damaskus, seorang cendekiawan Muslim yang telah lanjut usia duduk bersama murid-muridnya pada suatu malam.
Ia berbicara dengan suara pelan, seolah tidak ingin mengganggu keheningan. Ketika Bizantium kalah di Yarmuk, katanya, bukan hanya tentara mereka yang runtuh. Keyakinan rakyat Syam terhadap kekuasaan lama ikut runtuh. Seorang murid bertanya, apakah itu berarti Bizantium sepenuhnya zalim? Cendekiawan itu menggeleng. Tidak, tetapi keadilan yang tidak dirasakan rakyat adalah keadilan yang gagal. Di sisi lain, di wilayah Bizantium yang kini semakin mengecil, para pemimpin mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi berbicara tentang merebut kembali Syam dalam pidato besar. Sebaliknya, mereka berbicara tentang bertahan, beradaptasi, dan memperkuat wilayah yang masih mereka miliki. Pada tahun 725 Masehi, seorang pejabat Bizantium berkata dalam sebuah pertemuan tertutup, "Kita tidak bisa hidup dengan bayangan masa lalu. Syam telah pergi. Kita harus membangun masa depan tanpa itu." Kata-kata itu mungkin tidak pernah diucapkan secara terbuka beberapa dekade sebelumnya. Yarmuk telah mengajarkan batas kekuatan kekaisaran. Di Syam sendiri, identitas baru terus tumbuh. Bahasa Arab menjadi bahasa utama administrasi dan ilmu. Namun, bahasa Yunani dan Suryani masih dipelajari, terutama dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pertemuan budaya ini melahirkan sesuatu yang baru, sebuah peradaban yang tidak sepenuhnya Arab, tidak sepenuhnya Romawi, tetapi gabungan dari keduanya. Seorang tabib Kristen di Damaskus berkata kepada muridnya pada tahun 730 Masehi, "Ilmu tidak mengenal penakluk, ia hanya mencari orang yang mau memeliharanya." Ucapan itu mencerminkan kenyataan Syam pasca Yarmuk. Kekuasaan berubah, tetapi ilmu bertahan dan bahkan berkembang. Nama Vahan sesekali muncul dalam diskusi ilmiah, terutama ketika para penulis membahas sebab-sebab runtuhnya kekuasaan Bizantium di timur. Ia tidak lagi dilihat sebagai individu semata, tetapi sebagai representasi dari satu generasi terakhir yang mencoba mempertahankan dunia lama dengan cara lama. Seorang penulis Muslim menulis pada tahun 738 Masehi, Vahan bukan sekadar panglima Bizantium. Ia adalah saksi dari peralihan zaman dan kekalahannya adalah pelajaran bagi siapapun yang mengira sejarah dapat dibekukan. Tulisan itu menyebar dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan semasa hidupnya, nama Vahan hidup lebih lama setelah kematiannya dibandingkan banyak panglima yang menang dalam perang lain. Sementara itu, lembah Sungai Yarmuk tetap sunyi. Tidak ada kota besar yang tumbuh di sana. Tidak ada istana atau tugu megah. Namun para pengelana yang melewati tempat itu sering berhenti sejenak, seolah merasakan beratnya sejarah yang pernah terjadi. Seorang pengelana dari Mesir berkata kepada temannya pada tahun 740 Masehi, "Disinilah dunia berbelok arah." Temannya menjawab, "Dan tidak ada tanda selain cerita." Cerita itulah yang terus diwariskan. Dari generasi ke generasi, Yarmuk menjadi simbol bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan tidak bertahan lama, dan bahwa keyakinan dapat menggerakkan sejarah lebih kuat daripada jumlah pasukan. Dengan berlalunya waktu, konflik antara Islam dan Bizantium terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Ada peperangan, ada perjanjian, ada perdagangan, dan ada pertukaran ilmu. Namun, tidak pernah lagi ada pertempuran yang sejelas Yarmuk dalam menentukan arah sejarah. Dan di balik semua perubahan itu, bayangan seorang panglima tua bernama Vahan tetap hadir, berdiri di batas dua dunia, menyadari terlalu terlambat bahwa ia tidak hanya berperang melawan pasukan, tetapi melawan zaman.
Memasuki pertengahan abad ke-8 Masehi, tepatnya sekitar tahun 750 Masehi, ingatan tentang Perang Yarmuk tidak lagi hidup sebagai luka terbuka, melainkan sebagai fondasi pemahaman sejarah. Orang-orang Syam tidak lagi bertanya siapa yang menang atau kalah, tetapi mengapa perubahan itu bisa terjadi sedemikian cepat dan menyeluruh. Di rumah-rumah, di pasar, dan di tempat belajar, kisah Yarmuk diceritakan bukan dengan amarah, melainkan dengan perenungan. Di Damaskus, seorang tua yang pernah mendengar langsung cerita dari ayahnya tentang masa Bizantium duduk bersama cucunya. Anak kecil itu bertanya dengan polos, "Apakah Bizantium jahat?" Orang tua itu tersenyum lemah. "Tidak selalu, tetapi mereka jauh. Dan ketika penguasa terlalu jauh dari rakyatnya, jarak itu menjadi masalah." Jawaban itu mencerminkan kesimpulan yang semakin diterima banyak orang. Kekalahan Bizantium bukan hanya soal strategi militer, melainkan soal hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Vahan dalam ingatan kolektif menjadi simbol dari seorang panglima yang memahami hal itu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Pada tahun 760 Masehi, para penulis Muslim dan Kristen mulai saling membaca karya satu sama lain. Di Damaskus dan Antioquia, naskah-naskah Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Filsafat, kedokteran, dan matematika dipelajari dengan semangat baru. Banyak dari ilmu itu berasal dari dunia Bizantium, dunia yang pernah menjadi musuh. Seorang penerjemah berkata kepada rekannya, "Ironis, pedang gagal mempertahankan Syam bagi Bizantium, tetapi ilmu mereka justru hidup di bawah pemerintahan baru." Rekannya menjawab, "Mungkin itulah cara sejarah berdamai dengan dirinya." Dalam diskusi-diskusi ilmiah itu, nama Vahan kadang muncul sebagai pengantar pembahasan. Ia disebut bukan karena kejeniusannya dalam perang, tetapi karena kejujurannya menghadapi kekalahan. Para cendekiawan melihat sikapnya sebagai contoh langka dari seorang panglima yang tidak menutup mata terhadap kenyataan. Seorang penulis Arab menulis pada tahun 772 Masehi, "Jika setiap penguasa mau mengakui batas kekuatannya, sebagaimana Vahan mengakui kekalahannya, mungkin dunia akan lebih jarang dipenuhi peperangan panjang." Sementara itu, Bizantium terus bertahan di Anatolia. Kekaisaran itu tidak runtuh sepenuhnya, tetapi berubah bentuk. Ia menjadi lebih defensif, lebih berhati-hati, dan lebih sadar akan keterbatasannya. Dalam perubahan itu, Yarmuk sering dijadikan contoh dalam pendidikan militer Bizantium. Seorang instruktur berkata kepada murid-muridnya pada tahun 780 Masehi, "Jangan pernah meremehkan musuh hanya karena jumlahnya kecil. Ingat Yarmuk." Nama Vahan disebut tanpa celah. Bahkan di Bizantium sendiri, ia tidak lagi dianggap sebagai penyebab kekalahan, melainkan sebagai orang yang berdiri di garis depan sebuah perubahan yang tak terelakkan. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi lahir tanpa pernah mengenal dunia sebelum Yarmuk. Namun, kisah itu tetap hidup bukan karena dendam, melainkan karena pelajaran yang dikandungnya. Di Syam, kisah itu mengajarkan bahwa kekuasaan bisa berubah tanpa menghancurkan kehidupan masyarakat. Di Bizantium, kisah itu mengajarkan bahwa kejayaan masa lalu tidak menjamin masa depan. Di lembah sungai Yarmuk, alam tetap diam. Tidak ada yang tersisa selain aliran air dan angin yang melewati rumput. Namun, bagi mereka yang berhenti sejenak di sana, tempat itu terasa berat oleh makna. Seolah tanah itu menyimpan bisikan sejarah.
seorang pengelana berkata kepada anaknya pada tahun 795 Masehi, "Disinilah banyak orang mati, tetapi lebih banyak lagi masa depan dilahirkan." Anaknya bertanya, "Apakah mereka tahu apa yang akan terjadi setelahnya?" Pengelana itu menggeleng, "Tidak, tidak ada yang pernah tahu. Itulah mengapa sejarah selalu lebih besar dari manusia." Dan di antara semua manusia yang terlibat, Vahan tetap berdiri sebagai sosok yang paling mencerminkan tragedi perubahan. Ia bukan penjahat, bukan pula pahlawan kemenangan. Ia adalah manusia yang berdiri di titik ketika satu dunia berakhir dan dunia lain dimulai, menyadari bahwa tidak semua hal dapat dipertahankan dan tidak semua kekalahan dapat dihindari. Kisah ini masih terbentang luas. Dari Syam, dunia akan memasuki masa ilmu yang lebih gemilang. Konflik baru akan muncul dan peradaban akan terus berubah. Namun, bayangan Yarmuk akan selalu mengikuti, mengingatkan manusia bahwa sejarah bergerak bukan hanya oleh pedang, tetapi oleh kepercayaan, keadilan, dan kesiapan untuk berubah. Dan selama manusia masih bertanya tentang bagaimana dunia bisa berubah dalam satu pertempuran, nama Vahan dan lembah sungai Yarmuk akan terus diceritakan. Memasuki akhir abad ke-8 Masehi, sekitar tahun 798 Masehi, Syam tidak lagi sekadar wilayah yang stabil, melainkan mulai dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dunia Islam. Damaskus, yang dahulu hanyalah kota provinsi Bizantium, kini menjadi simpul perdagangan, ilmu, dan administrasi. Para pengelana dari timur dan barat singgah di kota itu, membawa cerita tentang negeri-negeri jauh, dan hampir selalu dalam percakapan panjang di penginapan atau pasar, nama Yarmuk muncul sebagai titik awal semua perubahan. Seorang pengelana dari Khurasan berkata kepada seorang pedagang Syam, "Aku mendengar bahwa sebelum Islam, tanah ini berada di tangan Romawi Timur." Pedagang itu mengangguk, "Benar. Tetapi kebanyakan dari kami hanya mengenalnya dari cerita. Dunia kami sekarang dibangun setelah itu." "Dan semua bermula dari satu pertempuran?" tanya pengelana itu. Pedagang tersebut menjawab, "Dari satu pertempuran dan dari banyak kegagalan untuk memahami rakyat." Jawaban itu mencerminkan cara orang-orang Syam memaknai sejarah mereka. Yarmuk tidak lagi dilihat sebagai kemenangan semata, melainkan sebagai pembuka jalan bagi sistem yang berbeda, yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di Bizantium, sekitar tahun 800 Masehi, para penulis kronik mulai menempatkan perang Yarmuk sebagai garis pemisah yang jelas antara Bizantium lama dan Bizantium baru. Mereka menulis tentang masa sebelum dan sesudah Yarmuk, seolah membicarakan dua kekaisaran yang berbeda, meskipun namanya tetap sama. Seorang penulis Bizantium mencatat, "Setelah Yarmuk, kami tidak lagi bermimpi menguasai timur. Kami belajar untuk bertahan." Dalam catatan-catatan itu, nama Vahan muncul dengan nada yang semakin tenang. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi amarah. Ia dikenang sebagai panglima yang berdiri di batas kemampuan manusia. Banyak penulis menyimpulkan bahwa bahkan jika Vahan menang di Yarmuk, dunia Bizantium tetap akan menghadapi perubahan besar. Pada tahun 805 Masehi, di sebuah madrasah di Damaskus, seorang guru sejarah berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kira sejarah digerakkan oleh satu orang. Bahkan, seorang panglima besar seperti Vahan hanyalah bagian dari arus besar." Seorang murid bertanya, "Lalu mengapa kita masih menyebut namanya?" Guru itu tersenyum. Karena melalui dirinya, kita memahami manusia di tengah perubahan. Ia mewakili ketakutan, keberanian, dan kesadaran bahwa zaman bisa berakhir. Waktu terus berjalan. Kekuasaan berpindah dari satu dinasti ke dinasti lain, tetapi Syam tetap menjadi wilayah penting. Gereja-gereja tua
masih berdiri, berdampingan dengan masjid-masjid yang semakin ramai. Bahasa Arab semakin kuat, tetapi bahasa lama tidak sepenuhnya hilang. Semua itu adalah warisan dari peralihan besar yang dimulai di Yarmuk. Di lembah Sungai Yarmuk sendiri, pada tahun 820 Masehi, seorang penulis pengelana mencatat dalam catatannya, tidak ada yang menunjukkan bahwa di sini pernah terjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah. Tetapi mungkin justru disitulah kebesarannya. Dunia berubah, tetapi tanah tetap tanah. Ia melanjutkan tulisannya dengan kalimat yang kemudian sering dikutip. Sejarah tidak selalu meninggalkan tanda pada bumi, tetapi selalu meninggalkan tanda pada manusia. Nama Fahan dalam tulisan-tulisan itu semakin sering disebut sebagai simbol kesadaran. Ia tidak digambarkan sebagai panglima yang buta oleh ambisi, melainkan sebagai seseorang yang pada akhirnya memahami bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seiring mendekatnya abad ke-9 Masehi, dunia Islam dan Bizantium telah belajar hidup berdampingan dalam ketegangan yang kadang meledak menjadi perang, kadang mencair menjadi perdagangan dan diplomasi. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Yarmuk tetap menjadi titik rujukan bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana sebuah kekuatan besar bisa kehilangan wilayah luasnya dalam waktu singkat. Dan di balik semua analisis, perdebatan, dan tulisan sejarah itu, kisah manusia tetap menjadi inti. Kisah seorang panglima bernama Fahan yang berdiri di tengah debu, angin, dan suara pedang, menyadari bahwa ia tidak hanya bertempur melawan musuh, tetapi melawan arah zaman. Selama manusia masih berusaha memahami mengapa dunia berubah, kisah ini akan terus diceritakan. Dan selama kisah itu diceritakan, perang Yarmuk akan tetap hidup, bukan sebagai deretan tanggal dan angka, tetapi sebagai pengingat bahwa sejarah bergerak ketika kepercayaan berpindah, ketika keadilan bergeser, dan ketika satu dunia memberi jalan bagi dunia berikutnya. Memasuki awal abad ke-9 Masehi, tepatnya sekitar tahun 830 Masehi, jarak antara manusia yang hidup dengan perang Yarmuk telah melampaui ingatan keluarga. Tidak ada lagi anak yang mendengar cerita itu langsung dari kakek yang pernah menyaksikannya. Yarmuk kini sepenuhnya berada di tangan para penulis, pemikir, dan pendongeng. Namun anehnya, justru pada masa inilah maknanya semakin dalam. Di Damaskus, seorang penyalin naskah bekerja hingga larut malam di bawah cahaya lampu minyak. Ia menyalin sebuah risalah sejarah yang membahas runtuhnya kekuasaan Bizantium di Syam. Ketika sampai pada bagian perang Yarmuk, ia berhenti sejenak menatap tulisan itu, lalu berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Jika mereka menang hari itu, mungkin aku tidak duduk di sini malam ini." Kalimat sederhana itu mencerminkan kesadaran baru. Banyak orang mulai memahami bahwa hidup mereka yang sekarang adalah hasil dari peristiwa-peristiwa yang tidak mereka pilih dan tidak mereka saksikan. Yarmuk menjadi simbol bahwa sejarah bukan sesuatu yang jauh, melainkan fondasi dari kehidupan sehari-hari. Di wilayah Bizantium, pada tahun 840 Masehi, seorang biarawan tua mengajar sekelompok murid muda tentang sejarah kekaisaran. Ia tidak lagi berbicara dengan nada marah tentang kehilangan Syam. "Kita kehilangan wilayah," katanya dengan tenang, "tetapi kita belajar bertahan. Tidak semua kekalahan adalah kehancuran." Seorang murid bertanya, "Apakah Panglima Fahan gagal?" Biarawan itu menggeleng perlahan. Ia gagal mempertahankan tanah, tetapi ia berhasil meninggalkan pelajaran. Itu lebih langka. Pandangan seperti itu menunjukkan perubahan cara Bizantium memandang masa lalunya. Dari menyalahkan individu, mereka beralih pada pemahaman struktur dan zaman. Fahan semakin dilihat sebagai manusia yang terjebak di antara tuntutan kekaisaran dan arus sejarah yang lebih besar. Di Syam, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Damaskus bersama kota-kota lain menjadi tempat bertemunya naskah Yunani, Persia, dan India. Para cendekiawan membahas filsafat,
astronomi, dan kedokteran. Ironisnya, banyak dari dasar ilmu itu berasal dari dunia Bizantium yang pernah dikalahkan. Seorang cendekiawan berkata kepada muridnya pada tahun 850 Masehi, perang memindahkan kekuasaan, tetapi ilmu berpindah tanpa permusuhan. Murid itu bertanya, apakah itu berarti Yarmuk membawa kebaikan? Sang guru menjawab hati-hati, Yarmuk membawa perubahan. Kebaikan atau keburukan bergantung pada apa yang manusia lakukan setelahnya. Di lembah Sungai Yarmuk, waktu terus berjalan tanpa memperhatikan ingatan manusia. Air mengalir seperti biasa. Rumput tumbuh dan mati mengikuti musim. Sesekali, para pengelana berhenti, bukan karena tanda sejarah, tetapi karena keheningan tempat itu. Seorang pengelana dari Anatolia menulis dalam catatannya pada tahun 860 Masehi, "Aku berdiri di tempat di mana ribuan orang pernah berteriak dan mati. Kini, hanya angin yang berbicara. Mungkin beginilah cara bumi melupakan, sementara manusia terus mengingat." Tulisan-tulisan semacam itu menyebar, dan Yarmuk semakin hidup sebagai ruang simbolik. Ia tidak lagi hanya milik satu agama atau satu bangsa. Ia menjadi milik semua yang mencoba memahami bagaimana perubahan besar terjadi. Nama Vahan di tengah semua itu semakin memperoleh tempat yang tenang. Ia tidak dipuja, tidak pula dicela. Ia menjadi contoh tentang keterbatasan manusia. Banyak penulis menyebutnya sebagai panglima yang kalah dengan kesadaran, bukan dengan kebencian. Seorang penulis Muslim menulis pada tahun 875 Masehi, Vahan mengajarkan bahwa keberanian terbesar bukanlah bertempur sampai mati, tetapi menerima bahwa zaman bisa berubah melampaui kehendak kita. Kata-kata itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dibaca oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu lagi di mana tepatnya Sungai Yarmuk berada. Namun, mereka memahami maknanya. Seiring mendekatnya akhir abad ke-9 Masehi, dunia kembali bergerak menuju perubahan-perubahan baru. Kekuasaan berpindah, kota-kota naik dan turun, dan manusia terus berdebat tentang keadilan dan kekuatan. Namun, Yarmuk tetap menjadi titik rujukan sunyi, pengingat bahwa satu hari di satu lembah dapat mengubah arah berabad-abad sejarah. Dan selama manusia masih mencoba memahami mengapa satu peradaban surut dan peradaban lain bangkit, kisah ini akan terus diceritakan. Kisah tentang Syam, tentang Islam yang datang, tentang Bizantium yang mundur, dan tentang seorang panglima bernama Vahan yang berdiri di tengah semuanya, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan bukan hanya kekalahan, tetapi kelahiran dunia yang baru. Kisah ini masih dapat terus dilanjutkan ke abad-abad berikutnya, ke masa kejayaan ilmu, ke konflik-konflik baru, dan ke cara manusia mengingat Yarmuk dengan makna yang terus berubah seiring zaman. Memasuki akhir abad ke-9 Masehi, sekitar tahun 890 Masehi, dunia di sekitar Syam kembali menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah berhenti. Generasi demi generasi lahir tanpa rasa keterikatan emosional dengan Bizantium maupun dengan masa-masa awal penaklukan Islam. Namun anehnya, justru pada masa ketika ingatan langsung telah lenyap, Perang Yarmuk menjadi semakin sering dibicarakan sebagai lambang dari hukum sejarah yang tidak tertulis. Di Damaskus, seorang penulis muda berbicara dengan gurunya yang telah beruban. Mereka duduk di ruangan penuh naskah. "Guru," kata pemuda itu, "mengapa kita masih menulis tentang Yarmuk, padahal dunia kita sekarang sangat berbeda?" Gurunya tersenyum pelan. Karena setiap zaman merasa dirinya unik, padahal ia dibangun di atas runtuhan dan keputusan masa lalu. Yarmuk mengajarkan kita tentang batas kekuatan dan arah perubahan. Pada tahun 900 Masehi, Damaskus telah menjadi kota yang tidak hanya dikenal karena kekuasaan, tetapi karena ilmu dan perdebatan.
Para ulama, tabib, dan filsuf berdiskusi tentang keadilan, kekuasaan, dan takdir. Dalam diskusi-diskusi itu, Yarmuk sering muncul sebagai contoh bagaimana kekuasaan politik bisa runtuh tanpa menghapus kehidupan sosial. Seorang tabib berkata dalam sebuah majelis, Bizantium pergi, tetapi orang-orangnya tetap tinggal. Kehidupan berlanjut, itu pelajaran terbesar. Ucapan itu diterima dengan anggukan. Banyak yang menyadari bahwa perubahan kekuasaan tidak selalu berarti kehancuran bagi masyarakat. Dalam hal ini, Yarmuk dipahami sebagai peralihan, bukan pemusnahan. Di wilayah Bizantium yang masih bertahan, sekitar tahun 910 Masehi, para pemimpin militer mengajarkan sejarah dengan nada yang lebih reflektif. Mereka tidak lagi menjadikan Yarmuk sebagai kisah kebencian, melainkan sebagai peringatan. Seorang komandan berkata kepada pasukannya, "Ingatlah Vahan, ia memiliki tentara besar dan pengalaman panjang. Namun, ia berhadapan dengan dunia yang telah berubah." Para prajurit mendengarkan dengan serius. Nama Vahan kini berfungsi sebagai pengingat bahwa kemenangan masa lalu tidak menjamin kemenangan masa depan. Sementara itu, di Syam, hubungan antara berbagai komunitas terus mengalami pasang surut. Ada masa damai, ada ketegangan, tetapi struktur sosial yang lahir setelah Yarmuk terbukti mampu bertahan. Banyak penduduk Kristen dan Yahudi merasa bahwa identitas mereka tidak dihancurkan meskipun kekuasaan telah berpindah. Seorang pendeta tua di Hims berkata kepada jemaatnya pada tahun 920 Masehi, "Kita hidup di bawah pemerintahan yang bukan milik kita, tetapi iman kita tetap milik kita." Kalimat itu mencerminkan kenyataan yang telah diterima banyak orang. Kekuasaan berubah, tetapi kehidupan rohani dan sosial menemukan jalannya sendiri. Nama Vahan semakin lama semakin dipisahkan dari emosi perang. Ia menjadi tokoh analitis, bahan renungan. Para penulis menempatkannya sejajar dengan tokoh-tokoh lain yang kalah, bukan karena kebodohan, tetapi karena berada di sisi sejarah yang sedang surut. Seorang penulis sejarah menulis pada tahun 935 Masehi, Vahan tidak dikalahkan oleh Khalid bin Walid semata, tetapi oleh arus zaman yang tidak lagi berpihak pada Bizantium di timur. Tulisan itu dibaca luas dan memengaruhi cara generasi berikutnya memandang masa lalu. Mereka tidak lagi mencari kambing hitam, melainkan pola. Di lembah Sungai Yarmuk, waktu terus mengikis jejak. Tidak ada lagi saksi hidup, tidak ada penanda resmi. Namun, tempat itu tetap menjadi titik imajiner di benak banyak orang. Seolah setiap kali dunia mengalami perubahan besar, ingatan kolektif kembali ke satu lembah sunyi itu. Seorang pengelana dari Baghdad menulis pada tahun 950 Masehi, "Aku tidak melihat apa-apa di Yarmuk, tetapi aku merasakan segalanya. Sejarah tidak selalu tampak, tetapi ia terasa." Kata-kata itu menyebar, menguatkan pandangan bahwa Yarmuk telah menjadi lebih dari sekadar peristiwa. Ia telah menjadi bahasa untuk membicarakan perubahan, kehilangan, dan kelahiran kembali. Dan di balik semua itu, bayangan Vahan tetap hadir. Bukan sebagai panglima yang gagal, bukan pula sebagai musuh yang dibenci, melainkan sebagai manusia yang berdiri terlalu dekat dengan perubahan besar. Ia melihat dunia lamanya runtuh dan dunia baru lahir, dan ia cukup jujur untuk mengakuinya. Selama manusia masih mencoba memahami bagaimana kekuasaan berpindah tanpa menghancurkan kehidupan, bagaimana satu pertempuran bisa mengubah arah berabad-abad sejarah, dan bagaimana seorang manusia bisa menjadi saksi dari pergeseran zaman, kisah ini akan terus berlanjut, dan Yarmuk akan tetap hidup, bukan di tanahnya, tetapi di pikiran manusia.
Memasuki paruh pertama abad ke-10 Masehi, sekitar tahun 960 Masehi, dunia di sekitar Syam kembali mengalami gelombang perubahan. Dinasti berganti, pusat kekuasaan berpindah, dan hubungan antara wilayah Islam dan Bizantium terus mengalami pasang surut. Namun, di tengah semua perubahan itu, Perang Yarmuk tetap berdiri sebagai titik acuan yang tidak pernah benar-benar pudar. Di Damaskus, seorang guru tua duduk di majelis kecil bersama para muridnya. Mereka sedang membahas sejarah kekuasaan di Syam. Salah satu murid bertanya dengan suara penasaran, "Guru, mengapa setiap kali kita membicarakan perubahan besar, orang-orang selalu kembali ke Yarmuk?" Guru itu tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Karena di sanalah orang-orang pertama kali melihat bahwa dunia bisa berubah lebih cepat dari yang mereka bayangkan." Yarmuk mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap waktu. Di Bizantium, pada tahun 970 Masehi, para penulis kronik mulai membahas masa lalu dengan gaya yang lebih filosofis. Mereka tidak lagi sekadar mencatat kemenangan dan kekalahan, tetapi mencoba memahami sebab-sebab yang lebih dalam. Dalam salah satu naskah, seorang penulis menuliskan kalimat yang kemudian sering dikutip, "Kami kalah di Yarmuk bukan karena kurang berani, tetapi karena kami terlambat menyadari bahwa dunia telah berubah." Nama Vahan muncul kembali dalam naskah itu, bukan sebagai simbol kegagalan, melainkan sebagai saksi utama dari keterlambatan tersebut. Ia digambarkan sebagai panglima yang berpengalaman, yang memahami bahaya di hadapannya, tetapi terikat oleh struktur kekaisaran yang tidak mampu beradaptasi. Di Syam sendiri, masyarakat semakin terbiasa dengan kenyataan bahwa mereka hidup di persimpangan sejarah. Banyak keluarga yang garis keturunannya mencakup masa Bizantium dan masa Islam. Mereka tidak melihat kontradiksi di sana. Bagi mereka, hidup adalah kesinambungan, bukan pemutusan. Seorang pria tua berkata kepada cucunya di Hims pada tahun 980 Masehi, "Kakek buyutmu dulu membayar pajak kepada Bizantium. Kakekmu membayar kepada penguasa Islam, tetapi ladang yang kita garap tetap ladang yang sama." Ucapan itu sederhana, tetapi mencerminkan kenyataan mendalam. Kekuasaan datang dan pergi, tetapi kehidupan rakyat terus berjalan. Di lembah sungai Yarmuk, alam tetap tidak berubah. Sesekali, para pengelana berhenti untuk beristirahat tanpa menyadari sepenuhnya beratnya sejarah di bawah kaki mereka. Namun, beberapa di antara mereka yang memahami cerita lama akan merasakan keheningan yang berbeda. Seorang pengelana dari Persia menulis pada tahun 990 Masehi, "Aku berdiri di tempat di mana dua dunia pernah saling menatap. Kini, dunia itu telah bercampur, tetapi bekas tatapan itu masih terasa." Tulisan itu menyebar di kalangan terpelajar dan semakin mengukuhkan Yarmuk sebagai simbol universal tentang perubahan zaman. Tidak lagi milik satu bangsa atau satu agama, tetapi milik sejarah manusia itu sendiri. Nama Vahan dalam perjalanan waktu yang panjang ini semakin dimurnikan dari emosi. Ia tidak lagi dipahami sebagai panglima Bizantium semata, melainkan sebagai figur tragis yang mewakili manusia ketika berhadapan dengan kekuatan sejarah yang lebih besar dari dirinya. Banyak penulis melihatnya sebagai peringatan abadi bahwa kecerdasan dan keberanian pun memiliki batas. Seorang sejarawan menulis pada tahun 1000 Masehi, "Jika ingin memahami bagaimana peradaban berubah, lihatlah Yarmuk dan lihatlah Vahan. Di sana, manusia dan zaman bertemu, dan zamanlah yang menang." Kalimat itu menjadi penutup bagi banyak risalah sejarah pada masa itu, seolah menyimpulkan satu bab panjang perjalanan dunia. Namun sejarah tidak pernah benar-benar menutup buku, ia hanya membalik halaman.
Dari Syam, pengaruh intelektual akan terus menyebar. Dari Bizantium, upaya bertahan akan terus berlanjut. Dan di antara semua itu, ingatan tentang Yarmuk akan tetap hidup sebagai pengingat bahwa satu peristiwa dapat mengubah arah berabad-abad kehidupan manusia. Selama manusia masih mencoba memahami mengapa dunia mereka seperti sekarang, selama mereka masih bertanya bagaimana satu pertempuran bisa mengubah nasib banyak bangsa, kisah ini akan terus berlanjut. Dan di dalam kisah itu, sosok Vahan akan selalu hadir, berdiri di tepi sejarah, menatap masa depan yang tidak pernah bisa ia menangkan, tetapi akhirnya ia pahami. Memasuki awal abad ke-11 Masehi, sekitar tahun 1010 Masehi, dunia Islam dan Bizantium telah berubah sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi satu pihak pun yang benar-benar sama dengan dirinya pada masa Yarmuk. Namun justru karena perubahan itulah, perang Yarmuk semakin sering dijadikan cermin untuk memahami masa kini. Orang-orang tidak lagi bertanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana perubahan besar bisa terjadi tanpa dapat dicegah oleh siapapun. Di Damaskus, seorang kadi yang telah berusia lanjut berbincang dengan seorang saudagar Kristen yang baru kembali dari Konstantinopel. Mereka duduk di halaman rumah, menikmati sore yang tenang. "Bagaimana Bizantium sekarang?" tanya sang kadi. Saudagar itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Mereka masih kuat, tetapi tidak lagi merasa sebagai pusat dunia. Kadi itu mengangguk perlahan. Begitu pula kami. Dulu kami merasa sebagai pembawa perubahan. Kini kami belajar menjadi penjaga keseimbangan. Percakapan itu menunjukkan bahwa dunia pasca Yarmuk telah melampaui dikotomi penakluk dan yang ditaklukkan. Keduanya kini berada dalam arus sejarah yang sama, saling memengaruhi, saling belajar, dan saling menantang. Pada tahun 1025 Masehi, seorang penulis sejarah di Aleppo menulis risalah panjang tentang perubahan kekuasaan di Syam. Dalam tulisannya, ia menyebut Vahan sebagai tokoh kunci, bukan karena kekalahannya semata, tetapi karena kejujurannya menghadapi kenyataan. Ia menulis, "Tidak semua panglima yang kalah layak dikenang, tetapi Vahan layak dikenang karena ia tidak menyangkal apa yang telah terjadi. Ia memahami bahwa pedang memiliki batas." Tulisan itu dibaca luas dan memengaruhi cara orang memahami kepemimpinan. Banyak yang mulai menyadari bahwa keberanian terbesar seorang pemimpin bukan hanya saat menyerang, tetapi saat mengakui bahwa zaman telah berubah. Di Bizantium, pada tahun 1030 Masehi, sebuah akademi militer baru dibuka. Dalam kurikulumnya, perang Yarmuk dipelajari bukan sebagai aib, melainkan sebagai studi kegagalan strategis dan struktural. Para taruna diajarkan untuk melihat melampaui medan perang. Seorang instruktur berkata kepada murid-muridnya, "Vahan melakukan apa yang bisa dilakukan seorang panglima. Yang gagal adalah sistem yang ia wakili." Kalimat itu diterima tanpa perdebatan. Bagi generasi baru Bizantium, Yarmuk bukan lagi luka, melainkan pelajaran. Di Syam, masyarakat terus hidup dalam keberagaman yang kompleks. Ada masa ketegangan, ada masa damai, tetapi struktur sosial yang terbentuk setelah Yarmuk terbukti lentur. Orang-orang terbiasa hidup dengan perbedaan hukum, bahasa, dan keyakinan.